Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianto dari Aneka Busa Temanggung. Di sini saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana agar bisa menjual produk Aneka Busa dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, sebagai gambaran, ada beberapa agen yang bisa menjual produk Aneka Busa itu lumayan banyak. Angsuran per bulan bisa berkisar antara 60 juta, 55 sampai 60 juta setiap bulan. Nah, kalau kita gambarkan 60 juta itu ibaratnya kalau angsuran per kasur itu sekitar 300.000, 60 juta itu berarti sekitar 200 unit kasur. Angsuran 200 unit kasur itu setiap bulan. Nah, kalau kita bagi selama 10 bulan, karena ini tenornya 10 bulan, berarti agen itu bisa menjual sekitar 20 unit kasur setiap bulan dan itu konsisten. Bulan ini bisa menjual 20 kasur, bulan berikutnya 20 kasur, bulan berikutnya lagi 20 kasur, dan seterusnya. Nah, apa sih tipsnya? Nah, sebelum berbicara ke tips, Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa memiliki angsuran 60 juta setiap bulan, berapa profit yang Anda dapatkan setiap bulannya. Ya, jadi kalau kita ambil 10% saja semisal profitnya, berarti Anda misal angsurannya 60 juta atau katakanlah 50 juta, Anda bisa dapat profit 5 juta rupiah setiap bulan. Ya, tanpa resiko, tanpa modal, tanpa pengelolaan angsuran, dan lain-lain. Nah, apa sih tipsnya? Nah, yang pertama adalah product knowledge atau pemahaman tentang produk Aneka Busa itu sendiri. Nah, di Aneka Busa kebetulan ada banyak sekali untuk produk-produknya, mulai dari unit kasur, sofa, dipan, dan lain sebagainya. Nah, untuk unit-unit kasur, kita juga ada banyak sekali, mulai dari kasur Aneka Busa, kasur Iuki, kasur Spek, kasur Cozy, kemudian kasur Fresco, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya tipsnya adalah kita memahami produk apa saja yang dijual di Aneka Busa. Nah, sehingga pada saat konsumen bertanya, Pak, maaf saya mau beli kasur, tapi pengen yang seperti ini. Nah, Anda bisa mengarahkan, oh iya, kasur yang cocok untuk konsumen ini adalah kasur A, atau semisal kasur spek. Karena beliau minta kasur dengan kualitas yang bagus, kemudian nyaman, kemudian pengen yang agak mewah. Nah, Anda bisa arahkan ke kasur spek. Oh iya Pak, ada loh kasur spek, ini harganya lumayan bagus karena kualitasnya juga bagus, garansi 15 tahun, modelnya juga bagus, kekinian. Nah, itu ada kasur spek. Ada tipe S100, S200, dan S300. Nah, tipe tertingginya S100, dia ketebalannya 38 cm, dan seterusnya. Nah, kalau konsumen semisal, oh iya, kalau harga segitu belum sampai, harganya paling saya punya anggaran per bulan sekian. Oh, Anda jadi bisa menyarankan, oh iya, kalau untuk yang angsurannya sekitar segitu, ada produk namanya kasur Aneka Busa atau produk kasur namanya kasur Iuki. Nah, kasur Iuki ini bahan bakunya rebondit. Dia daya tahan topang terhadap tubuh itu bagus banget, Pak. Jadi semisal buat tidur orang yang kegemukan, maaf ya, yang semisal obesitas, semisal berat badannya itu 90 kilo, 100 kilo, bahkan lebih, itu jangankan buat tidur, Pak. Buat duduk atau diinjek sekalipun, itu nggak bakal kempes sampai bawah. Itu paling cuman susut sekitar 3 cm sampai 4 cm. Nah, itu kelebihan kasur Iuki, Pak. Oh iya, Mas, ternyata saya pengennya yang ringan. Kalau Iuki itu berat ya, karena pengen dipindah-pindah. Oh iya, kalau yang nah, Anda bisa kasih solusi lain. Oh iya, kalau untuk yang ringan, kita ada Pak, namanya kasur Aneka Busa. Itu bahan bakunya busa super yellow, itu garansinya 15 tahun juga Pak. Tetapi bobotnya ringan Pak. Itu untuk yang ukuran besar, itu paling di angka sekitar 20 sampai 22 kg. Nah, itu kalau diangkat orang satu, itu masih kuat Pak. Digeret orang satu juga masih kuat. Nah, yang pertama adalah product knowledge. Kita harus tahu product knowledge atau jenis-jenis produk yang kita jual. Nah, termasuk syukur kita bisa tahu dengan satu bahan bakunya, kelebihannya, terus jenis kainnya, terus jenis busanya seperti apa. Nah, sehingga kita bisa memberi saran kepada calon konsumen kita, atau semisal konsumen bertanya atau memilih atau meminta sesuatu, kita bisa memberikan solusi. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus paham dulu tentang produk-produk Aneka Busa. Nah, ke depan mungkin kita akan share produk-produk Aneka Busa, spesifikasinya seperti apa, bahan bakunya seperti apa. Sebenarnya sudah ada di katalog, cuman mungkin ada beberapa agen yang belum detail membaca, jadi belum paham.
Ke depan mungkin kita akan buatkan video tentang produk-produk spesifikasi lengkap untuk produk Aneka Busa. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus sering promosi. Nah, promosi itu bisa berupa promosi secara langsung, kita ngobrol ke tetangga, ke saudara, ke keluarga, ke teman. Oh ya Bu, saya sekarang jualan kasur loh. Bagus kasurnya, garansi 15 tahun, garansi langsung pabrik semisal. Terus kemudian kalau semisal kok ada kempesnya, jangan bisa komplain ke saya. Nanti saya bakal komplain langsung ke Aneka Busa atau ke pabriknya langsung. Nah, semisal kok saya pas di luar kota atau saya nggak bisa menerima komplainan dari jenengan bisa lo komplain langsung ke pabriknya atau ke Aneka Busa langsung, karena ini benar-benar garansi langsung dari pabrik. Jadi jenengan nggak perlu khawatir tentang kualitasnya dan lain-lain. Nah, intinya kita sering promosi, boleh berupa ngobrol sama tetangga, keluarga, kerabat dan lain-lain. Nah, boleh juga secara online, media sosial, boleh tentang story WhatsApp, kemudian ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok dan lain-lain. Nah, kadang ada beberapa agen yang mungkin, oh iya saya udah sering posting, tetapi kok nggak laku ya, jadi akhirnya males posting. Nah, sebenarnya harapan kita memang dengan cara posting, kita bisa closing atau bisa dapat konsumen dari sana. Tetapi inti dari promosi itu sebenarnya bukan hanya di situ saja. Jadi kadang ada beberapa orang yang mungkin mereka pengen lihat rekod kita jualan kasur benar-benar baru kemarin apa udah lama sih. Nah, rekod itu bisa kita lihat dari media sosial. Nah, kalau jenengan sudah jualan lumayan lama, kemudian sering ada komen dan lain-lain, walaupun belum deal nih. Nah, itu bisa sebagai nilai plus calon konsumen untuk, oh ya, si A ini udah jualan kasur dari lama, udah lumayan mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, itu bisa sebagai rekod atau sebagai brand kita. Oh iya, dia jualan kasur. Atau mungkin karena orang sudah sering lihat kita posting, lihat kita update status dan lain-lain, mungkin closingnya bukan sekarang, tetapi suatu saat mereka butuh kasur, mereka bakal ingat ke kita. Oh iya, dulu si A itu sering posting kasur, sering posting sofa, katanya bisa dikredit. Nah, closingnya bisa di sana, bukan hanya saat kita promosi. Jadi, sering-sering update status, sering-sering promosi, baik itu ke tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang sering sekali dilakukan oleh orang-orang yang bisa menjual produk Aneka Busa dengan jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga ini adalah membangun reseller. Membangun reseller. Jadi kita punya jaringan. Ya, jadi kita selain kita menjual produk secara langsung ke end user atau ke pemakai, kita juga punya reseller. Reseller itu sebagai perantara kita untuk menjual produk. Jadi semisal saya menjual produk Aneka Busa, ya mungkin profit penjualannya saya dapat mungkin katakanlah 10%. Katakanlah contohnya 10%. Kita buat simpel nih, 10%. Nah, dengan adanya orang yang bantu jualin, ya otomatis kita juga bagi hasil. Ya, bagi hasil. Semisal kita punya profit 10%, oh ya Pak, jenengan kan punya relasi banyak nih. Semisal kok jenengan mau bantu jualin atau pengen punya bisnis sampingan dan lain-lain, jenengan bisa jualin produk saya, produk Aneka Busa. Nanti setiap penjualan tak kasih profit 5% semisal. Ya, jadi bagi hasil. Atau ada juga beberapa agen malah mungkin seperti ini. Kalau dengan sistem angsuran, nah angsuran itu kan berjalan 10 bulan. Angsuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, beberapa agen seperti ini. Semisal jenengan kok bisa jualin produk, setiap angsuran jenengan tak kasih berapa persen. Semisal tadi 5%, setiap angsuran jenengan tak kasih 5%. Oke. Atau kalau enggak, ada juga yang mungkin setiap jenengan dapat konsumen satu, jenengan langsung tak kasih 10% di depan, 5% di depan. Jadi setiap mereka bisa merekrut calon pembeli, kita bakal kasih mereka 5%. Nah, itu sistemnya berbeda masing-masing agen, tetapi rata-rata agen yang bisa menjual produk dengan jumlah yang lumayan banyak, lumayan besar, mereka punya jaringan atau punya reseller. Ya, seperti yang mungkin angsurannya bisa sampai 50-60 juta, mereka bakal punya beberapa reseller, nggak cuma satu, bisa 2, bisa 3, bahkan ada yang sampai 10 mungkin ada. Ya, jadi mereka bakal punya reseller, mereka bangun reseller, mereka bangun semisal, oh ya saya di desa A atau di desa satu lah. Nah, kita punya teman di desa
2 atau di desa B. Ya, nah kita manfaatkan dalam hal positif, nggih. Kita bantu mereka untuk satu mau ikut jualan. Nah, otomatis kan dia dapat profit juga, tetapi nanti kita juga insya Allah bakal dapat profit juga dari penjualan si B ini. Ya, nah kemudian kita rekrut juga teman kita yang di desa 3, di desa C. Nah, jadi semakin banyak reseller kita, semakin banyak juga jaringan kita. Nah, itu adalah beberapa tips tentang bagaimana agen-agen aneka busa yang saat ini bisa berkembang, bisa menjual produk aneka busa dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, yang paling penting satu, kita tahu tentang produk knowledge. Kedua, kita harus sering-sering promosi, entah itu secara langsung atau mungkin lewat media sosial. Nah, yang ketiga, kita harus bangun reseller atau bangun jaringan. Ya, nanti di jaringan ini kita sistemnya bagi hasil. Jadi misal kita punya 10%, boleh kita 50-50, 5%, boleh juga mungkin setiap jenengan bisa jual kasur 1 atau bisa punya calon konsumen 1, jenengan tak kasih 100.000 semisal, atau tak kasih 50.000. Nah, mereka kan nggak modal sama sekali, cuman modal promosi. Nah, dengan adanya hal itu, saya yakin banyak rekan-rekan kita yang bakal senang dengan sistem itu. Karena nggak modal, nggak sewa tempat, nggak macam-macam, tetapi mereka bisa dapat profit. Nah, ini saling menguntungkan. Jadi, monggo, yang pertama, product knowledge kita harus tahu, kemudian sering-sering promosi atau posting, kemudian yang ketiga, bangun jaringan atau reseller. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya, kita akan bahas lagi beberapa tips selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.